Inilah masyarakat adat suku Bobongko di Taman Nasional Kepulauan Togian, Kabupaten Tojo Nauna, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebuah warisan dunia tak benda yang masih tersisa dan terancam punah. Terlahir di sebuah kawasan pulau-pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keunikan ekosistem pesisir, suku Bobongko membangun pemukimannya di area Teluk Kilat yang ditutupi oleh hutan bakau yang cukup padat dan relatif masih perawan. Tempat ini hadir dengan kombinasi ekosistem yang beragam. Sebuah kombinasi ekosistem hutan daratan lahan kering berpadu dengan ekosistem lahan basah di area pesisir pantai, ekosistem hutan sagu, dan hutan bakau. Aku mau gingguli atau mau sejarah Rusia suku Bobongko sampai kinukun kade di Teluk Kilat atau di Kepulauan Togian. Berarti bo ingguli onyo semuka. Enggak sebelumnya aku mau tabe pe belenu waku anu kokon tatai bunsunyo yang pertama, artinya anu pertama-tama nonton karukai Teluk Kilat Kepulauan Togian. Bo maalaku tutul sanggornyo aku mau tabe belei uak talangana. Jadi Bobongko nonto karuka i Teluk Kilat Kepulauan Togian dari asal mulanya kiok mai Tompotika. Disinilah orang Bobongko pertama kali membangun kebudayaan dan sejarahnya. Tempat yang dipercaya sebagai tanah pijakan pertama leluhur mereka. Gunung Keramat atau dikenal dengan Gunung Benteng, Gunung Sunyo dalam bahasa Bobongko, tempat sakral, lokasi ritual untuk upacara adat Mosumpoki dan Mombulian. Populasi suku Bobongko kurang dari 4.000 jiwa, menghuni 7 desa di 2 kecamatan, yaitu Desa Lembanato, Desa Matobiai, Desa Tirpo, dan Desa Baulu di Kecamatan Togian. Sementara 3 desa lainnya di Kecamatan Batudaka, yaitu Desa Tumbulawa, Desa Patoyan, dan Desa Lindo. Di tengah gemerlap modernisasi saat ini, masih terdapat pengetahuan tradisional dan tradisi pengobatan Mombulian suku Bobongko. Namun ada suara yang hampir hilang, suara tetua adat Bobongko, para maestro pengetahuan tradisional dalam menjaga warisan leluhurnya, berjuang melawan waktu di saat generasi muda meninggalkan tradisi.
Pengetahuan tradisional yang kaya dengan nilai-nilai kearifan atas alam dan lingkungan, serta ritual pengobatan membulian yang pernah menjadi upacara ritual megah di masa lampau, menyatukan manusia, alam, dan roh leluhur, terancam punah seiring pergantian generasi dan masifikasi budaya kontemporer di era teknologi digital. Berikut ini beberapa serpihan fragmen pengetahuan tradisional yang masih tersisa dalam ingatan tetua adat, pengetahuan tentang hutan bakau. Ini akar hutan mangrove, atau bahasa daerah kami akar wakatan lolab. Dan wakatan lolab ini adalah akarnya yang dibuat oleh leluhur kami sampai hari ini untuk garam tradisional di suku Bobongko. Nah, terus akar ini bila kita ambil, jangan kita potong di atas yang keras. Kita harus potong di sekitar posisi yang masih lembek, supaya dia mengganti satu akar ini, mengganti tunas ini sampai 3-4 cabang yang menggantinya ini. Jadi untuk memusnah atau menghabis itu tidak, bahkan cuma menambah akar yang satu berganti seperti itu. Dan hutan mangrove ini menurut orang tua kami, ini adalah sesuatu untuk awal dari turun-temurun dijadikan sebagai mahar atau mas kawin dari laki-laki ke perempuan lain. Nah, sampai sekarang prosesnya kami terus menjaga dan melestarikan, jangan sampai ada yang membabat atau merusak. Di Taman Nasional Kepulauan Togian, mereka mengenal ada 6 jenis pohon bakau atau wakatan dalam bahasa Bobongko. 6 jenis pohon bakau tersebut adalah wakatan lolap, wakatan bambar, wakatan muanenyo, wakatan boneknyo, wakatan sampaknyo, dan wakatan lampaknyo. Di sini ada daging hutan bakau yang keras. Kemudian di dalam inilah ada gubal atau bahasa Indonesia, bahasa Bobongko, ini antoknya. Inilah daging yang meresap, mengisap air garam sehingga dia mendapatkan garam yang lebih banyak. Dan ini banyak hewan-hewan yang hidup di laut untuk memakan ini, termasuk penyu, ikan-ikan, dan lain-lain habitat yang ada di situ. Kepiting laut, kepiting bakau, inilah makanan mereka yang selama ini makanya kami jaga kelestariannya. Jadi ini hutan bakau, menurut penelitian dari orang tua kami, dia ada 8 jenis yang ada di kawasan Teluk Kilat. Teluk Kilat ini Teluk Lembanato, atau tempat menghuninya etnis Bobongko sejak dari dulu sampai sekarang. Jadi dari 8 jenis ini termasuk wakatan lolab, wakatan bounenyo ada 2 macam. Wakatan muanenyo, wakatan bambar. Ada juga yang baru kami namakan wakatan sempaknyo dan wakatan lampaknyo. Nah, maka di masing-masing jenis ini ada peruntukannya. Mulai dari akan pembuatan garam, terus dagingnya itu dibuat bangunan ataupun kayu bakar, terus daunnya untuk makanan hewan. Pada saat hewan misalnya kambing, dia mencret, terus diambillah daun itu untuk dikasih makan supaya dia mencret itu menjadi keras kotorannya. Nah, terus buahnya itu diambil dan kulit buah itu dicukur untuk menghilangkan anyir-anyir daripada misalnya ikan atau habitat-habitat jenis siput, jenis keren-keren, itu bisa hilang. Salah satu jenis pengetahuan tradisional orang Bobongko
dalam memanfaatkan pohon bakau adalah pembuatan garam dari akar bakau atau burenu bakat dalam bahasa Bobongko. Dalam membuat garam, mereka menggunakan akar bakau dari jenis wakatan bambar dan wakatan lolap. Wakatan jenis ini memiliki akar yang banyak. Mereka juga mengetahui bahwa akar bakau jenis ini akan berbiak atau bertambah banyak apabila dipotong. Seringkali akarnya berbiak mencapai 5 cabang tunas baru atau cabang akar baru. Dengan demikian, memotong akar bakau untuk membuat garam tidak merusak atau mematikan tanaman bakau, justru memperkuat pertumbuhan pohon, bahkan dapat menambah kerapatan tegakan pohon bakau. Wakatan lolab, bakatan wakatan lolab, mau anehnya untuk pembau burenu bakat, wakatan bambar. Tapi yang tua, anu mau gulang. Jadi kemudian anu dasok. Lanjut dari ikio opo kogangu selama 3 hari atau 1 minggu. Tolu dolag atau saminggu. Setelah mau ganggu mo, kemudian ia otunu. Susun baru otunu. Baru satu hari mau ngalah kau untuk pembau pondok atau gianan. Kedua harinya mau ngalah kau, kedua lagi mau ngalah kau apu. Pontunu ponggaloi bakat ka sampai mengunjang. Kaag opue mami go tokaruka, tapi ia tumuk mule sampai totolu sampai pitu walu ia tumu mualu bakatule. Kaete kae bakatu uakata no pue mami gang kakak. Jadi ia mimbolos semoga tidak mungkin ia mati sampai timbul tunasnya semoga ide.
Kaide cara mami membawa burenu bakat. Oh ala burenu bakat bakat baru pokok gangu. Kemudian tolu dolag. Pokok gangu baru mau ngalakau apu. Baru mau bau pondok. Sanggornya gianan. Ya, kemudian tunu semua itu. Siram bo iya sudah minto apunya baru siram benu dagat pakai balok. Dudui. Tapi dia dudui tayo pelan-pelan supaya apunya tayo mbak mate. Bo iya mbak siram benu dagat bahkan agu tayo mbak masikat. Mbak mau alu ibu renyo. Mau alu tapi iya ongka mau lukoyo sanggornya. Jadi kemudian no ala agu narutu una rukai batadika. Nah, baru siram mulai benu uenu dagat. Nah, baru ete uenyo tayo pokolino. Seperti antai tai loyang, maka ada makna lamai. Jadi mingkot lanjut ikio sudah molinomo iya unjang. Uenu dagat uenu burenu bakatayo unjang. Kemudian dudu ismuka. Ini KAUE mataja sanggornya. Kalau bahasa Indonesia air tajam, air garam yang tajam. Kalau bahasa Indonesia kami ue mataja. Ini sudah saya mau ngambil bulu. Ini namanya kokong. Kalau bahasa Indonesia ini bulu. Simpan akan garam yang sudah habis dibakar supaya dia bisa tahan sampai 1 tahun. Jadi diisi di bulu ini sampai 1 tahun atau 1 tahun lebih kan. Sudah habis itu ditutup sampai dia aman. Baru disimpan dia di pinggir atas api di para-para begitu. Simpan begitulah supaya dia bisa tahan lama. 1 tahun sampai lebih lagi. Leluhur orang Bobongko memiliki keterikatan budaya yang erat dengan hutan bakau, baik dari aspek pengetahuan dan teknologi tradisional, ritual dan adat istiadat, serta legenda dan sejarah dalam tradisi lisan. Hutan bakau juga memiliki makna sakral dalam prosesi ritual memsupoki dan tradisi pengobatan membulian. Namun, zaman bergerak cepat. Sepenggal kisah tentang tradisi pengobatan membulian menyisahkan serpian fragmen yang tergerus di tengah tradisi pengobatan modern. Bikin pelampa begini. Bikin pelampa 2 susun. Orang dulu bilang ini. Baru dia bilang makanannya baras putih dengan ketupat pisang masak. Baru kamu bagandang. Bagandang kamu 9 malam. Bagandang kamu 9 malam. Itu orang dia bilang pulang. Ini tuan penyakit ini, pulang dia. Baru bikin akan itu kayu-kayu pilihan seperti manusia kan 7. Habis itu 1 malam itu orang bagandang sampai datang itu gini. Waktu itu. Sampai 1 malam itu bolian sampai datang 7 orang. Bolian itu asalnya pertama bolian datang. Sampai situ dia bilang abis bangun bagandang di gunung Sulaigan, karena turun lagi bikin di sana di Bolongak. Habis bikin di Bolongak itu dia bilang kamu kasih keluar perahu.
Dalam perahu itu dia bilang di dalam perahu itu isi akan berupa makanan, baju apa semua soko, kalau semua itu. Dengan ayam putih satu. Dilepas ayam putih itu. Lalu perahu dilepas ayam putih. Baru dilepas itu perahu itu, pagandang di atas laut. Pagandang dulu di laut. Pagandang. Nanti so dilepas itu perahu, so lari itu perahu. Berhenti pagandang. 1 bulan tidak bisa pagandang. Dahulu, sebelum mengenal pengobatan modern, ritual pembelian dilakukan melalui proses yang cukup panjang, berhari-hari, berlangsung selama 7 hingga 9 hari. Prosesi pengobatan pembelian seperti ini tidak lagi dipraktekkan. Terakhir dilakukan sekitar tahun 1980-an atau sejak meletusnya Gunung Jolo di Pulau Una-Una pada tahun 1983. Kami dari suku Bobongko memiliki obat tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit seperti daun ini nih, daun gundulung. Bisa menyembuhkan penyakit misalnya pusing-pusing. Itu dibikin begini saja. Terus simpan di air atau di air di loyang. Terus mata dibuka-buka di air itu. Insya Allah dia bisa sembuh. Kalau ini dia pelaing. Dia gunakan untuk terapi seperti stroke, kayak orang habis melahirkan, tapi dia ada beberapa macam. Ada macam-macamnya ini. Nah, ini daun batata pante. Macam-macamnya ini. Dan batata pante dipakaikan garam sedikit, direbus, baru kalau kayak stroke dia direndam di situ di dalam air yang hasil rebusan dari ramuan ini. Kalau ini obat sakit belakang bagian akar, tapi ujungnya bisa bikin cerdas anak-anak. Setiap hari Jumat dia dikasih makan berat, dia dicabut begini baru dia dimakan. Misal PEAS, rumpu pisau, bikin cerdas dia. Kalau ini juga ini kista, dia dicampur kayu bani sama ini ombu tampelapu kalau di sini. Dia ditumbuh baru diperas airnya diminum. Iya, campur dengan ini dia. Ini juga kan bisa menyembuhkan juga penyakit kayak batu-batu begitu. Obat untuk orang melahirkan juga cepat sekali. Kalau ini dia obat ma atau asam lambung, bagian ujungnya yang muda. Dia direbus berarti secukupnya lah begitu, 2 gelas tak sisa 1 gelas. Payoyo ini payoyo merah.
sedikit cerita ataupun sejarah kenapa suku Bobongko ini sampai ada di Kepulauan Togian atau yang sekarang ini kita dengan Teluk Kilat. Nah, Bobongko nontoka ruka i Teluk Kilat Kepulauan Togian dari asal mulanya kiok mai Tompotika. Nah, maka di arah bo sampai kiok mai Tompotika norukai kepulauan atau di Teluk Kilat berarti melalui proses arah lumamba kita mai Tompotika nontoka kayongi pante atau ibokas Padang Uloyo. Nah, setelah nontoka kang Padang Uloyo arah ka rombongan 3 rombongan karena arah totolu untuk 3 bersaudara noging ngatur mosia kita supaya bisa menyeberang, artinya motap sanggurnya motap ke Kepulauan Togian atau Teluk Kilat. Tidak, waktu itu kan zaman dulu belum ada mbak OP duangan atau perahu. Nah, berpikir olo anu bau untuk terpaksa membau tomba ini kalau bahasanya rakit. Nah, daripada balo batu kalau sekarang ini batu. Setelah sepakat binogot diikat dengan rotan atau apa itu, jadilah tomba ini atau rakit ini. Nah, sudah. Inilah alat ataupun ya yang digunakan atau yang pinakai menuara menyeberang dari bokas pantai Padang Uloyo menyeberang ruka di Kepulauan Togian, belum di Teluk Kilat waktu itu. Masih pertama arah nontoka kita punya leluhur ini talangan 2 rombongan ini kayongi apa namanya dulu Bonempu. Itu Bonempu Mbak Ojoon tidak jauh dari desa Kulingkinari di sana. Setelah ikayong arah dengan berapa lama sedikit waktu bikin membawa pegianan sama itu gianan itu rumah untuk mereka tinggal sementara dulu. Gianan kabinang arah sampai tempat itu namanya Laigan Daka. Laigan ini bahasa Saluan. Laigan itu gianan. Daka itu besar karena memang banyak dia punya rombongan waraka, rombongan ini talangan aka dengan DP saudara ini banyak sehingga bikin rumah agak besar. Itulah dinamakan Laigan Daka. Setelah berapa lama nating arekan artinya sudah mencari untuk nafkah hidup, berpikir lagi kok iya tempat anu paling aman, maksudnya tempat di mana kita mau tinggal untuk yang lebih aman dari mungkin karena sedikit mungkin ada ancaman orang musuh apa sama, karena Bobongko ini sedikit tidak banyak waktu itu waktu tayo. Nah, berpikir arah kita mau berjalan lumamba. Nah, kayo ngai i Bonempu Unaruto arah lumamba Nurkaumai yang sekarang setelah lumamba arah dengan berapa lama sangkuka waktu pinake, maka pertama dorang singgah arah Kasinonso kayongi Bulu du Pinaat di atas Wakai, di atas kampung Wakai itu Pinaat, ada Gunung Pinaat dan sekarang orang tetap kenal itu Pinaat namanya. Nah, dorang di sana tinggal. Berapa lama di sana tinggal begitu, lihat-lihat di mana yang paling aman lagi kita mau hidup. Karena ini bukan melari akan penyakit apa yang hendak diinginkan. Bobongko ini masih sangat sedikit waktu itu, sehingga dorang mencari tempat paling aman yang tidak ada mungkin gangguan. Melihat mana ada gunung yang tinggi ini, gunung maksudnya itu bunsuknya itu atau yang sekarang orang kenal dengan Gunung Benteng. Bunsuknya kalau bahasa Bobongko itu bunsuknya. Mungkin terpikir mungkin di sana kita bisa hidup aman lagi dari ancaman, ada mungkin ancaman dari luar itu. Setelah berapa lama di Pinaat tadi berpikir kita mau menyeberang. Nah, antara kampung Wakai itu dengan itu kan ada menyeberang lagi Strat itu. Sementara tidak pakai rakit lagi. Nah, dengan itulah kita punya leluhur itu kalau dikatakan bukan wali, bukan, tapi apa yang dia minta sama Yang Maha Kuasa itu terkabul. Sehingga dengan bahasanya tadi itu, maksudnya ina memata, maksudnya nenek ini ina memata, imama memata,
Merapat itu, Seterat itu agak dekat. Maksudnya Irani Mai itu Seterat itu agak rapat. Itu dengan kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan rapatnya ini dua pulauan tempat ini sehingga mereka itu melangkah, namanya Niling Kideng, sampai tempat itu yang sebelah itu namanya Lentedan. Itu yang tempat mereka itu untuk menyeberang, maksudnya cuma macam melompat begitu. Gitu. Lumendek sanggurnya, lumendek. Nah, setelah sudah di sebelah lagi, dosa tinggalkan ini Pinaan tadi ini, bajalan lumamba arah. Kalau bahasa Bubongko, bajalan itu lumamba mulai dengan dua rombongan ini tadi, rombongan Tapalia dengan Talangana ini tadi, bajalan lumamba terus. Setelah belum sampai ke busuknya tadi ke Gunung Benteng, dorang dari tempat dulu bagaimana untuk namanya di bawah kaki Gunung Benteng itu namanya Lulu DP nama tempat itu. Sampai sekarang juga orang tetap Lulu. Sampai di Lulu ini mereka berdiam dulu, tinggal dulu. Melihat lagi. Kira-kira kalau kita naik di gunung ini, di busuknya ini atau mendaki di gunung ini, di sana mungkin kita lebih aman lagi dari gangguan-gangguan itu tadi. Maksudnya mungkin ada musuh, apakah ini musuh manusia ataupun mungkin yang lain-lain itu. Maka bersepakat mereka ini rombongannya Talangana dengan ini Tapalia ini berjalan naik di busuknya itu atau yang sekarang orang bilang Gunung Benteng itu. Di sana mereka tinggal itu sudah agak lama memang, karena memang sudah di sanalah sampai kita punya ini sedikit, hanya kita sekilas saja. Kita punya leluhur itu yang Talang itu sampaikan dia meninggal di sana, sudah dikuburkan di sana di busuknya itu di sana. Saya perwakilan dari pemerintah Desa Lembanatu mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kementerian Kebudayaan dan LPDP serta Dana Indonesiana karena sudah membuat program dalam hal melestarikan kebudayaan yang ada di suku Bobongko, khususnya masyarakat Desa Lembanatu. Besar harapan kami, adapun tantangan dan hambatan yang kami hadapi sebagai pemerintah Desa Lembanatu, yaitu keterbatasan kami dalam hal mengakses jaringan untuk melestarikan atau bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk melestarikan kebudayaan suku adat suku Bongko. Maka dalam hal itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dan membantu untuk melestarikan budaya suku Bobongko. Besar harapan kami sebagai pemerintah desa, kiranya program-program seperti ini dari pusat, provinsi maupun daerah terus dikembangkan sehingga budaya kearifan lokal masyarakat suku Bobongko khususnya yang ada di Desa Lembanatu akan terus dilestarikan, terjaga dan berkelanjutan. Male mo anak ni rumang bosanyong mo palaong kami mian mo susah tatap mak mo gotang makomoremba naibo asi anak ni rumang bosanyong anu kasiasi kami suku Bobongko matung kambako olo-olo molibos egina wo mami